selama 6 tahun dia punya masa kepemimpinan kepala desa itu, dia bisa terukur seperti saya. Kalau tidak melakukan ini, berarti selama 6 tahun itu mengembang saja saya punya program. Berarti bapak mama mereka tidak bisa menilai saya sukses tidak atau tidaknya itu kan tidak bisa dinilai. Kayak ikan mengorok kan kepala desa kayak itu, itu taruh kayak gitu bisa begitu. Karena berangkatnya tadi itu tidak menggunakan dokumen, tidak menggunakan kompas, tidak menggunakan itu kitab suci. Tadi saya bilang tadi dokumen itu adalah kitab suci. Jadi itu sebuah kompas. Bayangkan kita kalau pakai kita terlayar itu kan harus menggunakan kompas. Jadi kita tidak kesasar kan begitu. Karena kalau kena kompas ini bu berlayar berarti nangarnya begai. Begitu. Hanya salah kesasar bisa punya goni pendegai. Pendegai mereka lain pendegai bagun sama seperti begini. Dia punya tujuannya dia seperti begitu. Itulah arahnya, maksud tujuan kita mau membuat itu musyawarah untuk mau jadikan itu yang namanya dokumen itu. Karena memang dokumen itu harus dia baru. Ada itu dokumen, ada. Pada desa terdahulu juga ada menggunakan dokumen itu, tapi tidak pernah dibuka. Karena memang tidak dilakukan seperti ini. Hanya formalitas, hanya sebagai persyaratan saja. Bahwa itu harus ada itu RPJMD dokumen yang ada ini. Istilahnya hanya di depannya saja itu bahwa RPJMD Desa Haruni ini. Tapi isinya di dalam itu tidak dibuat seperti begini. Makanya kepala desa yang bersangkutan juga dia tidak tahu. Dia walaupun dia buka itu dia tidak tahu bagaimana itu fungsi. Begitu. Setiap tahun itu akhirnya hanya dibuat itu pembahasan anggaran. Apa bahas anggaran ini. Sebenarnya masalah anggaran itu masalah kedua dia, masalah ketiga dia. Masalah anggaran itu. Jangan sendiri. Sehingga dalam penempatan pos anggaran itu dia tidak akan meleset di situ. Pemerataan juga itu pasti ada di sana. Hasil daripada ini nanti kan ada itu namanya tim dusun. Supaya Pak Mama semua ketahui bahwa tujuan kita hari ini, kenapa tadi saya sampaikan memang mohon maaf karena saya juga terlambat. Baik kita kejar waktu saja, karena panjang dia punya prosesnya, panjang. Tetapi pada intinya saja yang saya mau sampaikan supaya Bapak Mama ketahui, sehingga kepemimpinannya saya di Anaga selama 6 tahun ke depan itu supaya benar-benar itu adalah sedikit itu ada tanda lah. Memang kita tidak janji bahwa hal ini tidak mudah dan tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi kalau kita benar-benar itu saling mendukung, saling bergandengan tangan, kita betul-betul melihat itu program yang sangat prinsipil, kebutuhan masyarakat kecil, saya kira kenapa tidak. Itulah yang memang kita harus berpedoman pada pemikiran itu. Harus pengatage ide, dan kita harus merasa memiliki ini wilayah, sehingga kita ini jangan ketertinggalan terus. Jangan kita berpikir tentang hal-hal yang tidak punya nilai tambah. Tapi mari kita ambil yang punya nilai tambah, yang punya positif. Tidak zamannya lagi bahwa kita berpelangan lila bekina, saya bagi pahaman demena. Yang kelihatan pahaman demena yang ini makin dusun 4. Kalau di bagian bawah ini hampir anak-anak muda semua. Ini sudah hari biru semua. Ditambah dengan perkembangan zaman, tetapi kebersamaan kita, gotong royong kita yang lalu hampir sudah hilang. Kita harus memulai dari itu.
pedagang kita, supaya kita betul-betul itu 2 langkah sedikit itu kita maju ke depan. Jangan kita terlihat lagi ke belakang. Seperti itu. Terus yang berikut tentang hal-hal itu, jadi menjadi pemahaman kita bersama bahwa kenapa penting, ya itulah. Supaya saya juga selaku kepala desa atur saya punya mau, tetapi yang berlaku sekarang itu adalah kemauan masyarakat. Jadi tidak begitu lagi, karena sekarang kita sudah diatur oleh aturan. Jadi mungkin beberapa tempat itu masih menggunakan pola lama tentang tentang roda pemerintahan selaku kepala desa. Tetapi untuk kita sekarang ini tidak lagi. Kita sudah diatur begitu rupa tentang aturan. Itu aturan yang berlaku. Makanya kita harus lakukan musyawarah seperti ini. Sehingga nanti ke depan jangan Bak Mama itu demo saya. Berarti kita buka sama dokumen. Berarti kekuatan saya itu ada di dokumen. Yaitu ini kita suci tadi ini. Itu saya punya kekuatannya saya. Itu menjadi senjatanya saya. Senjatanya saya bahwa semua program yang saya laksanakan ini tidak melenceng dari dokumen ini. Jadi, kalau sudah termuat semua di dalam situ, nanti itu ada itu namanya dokumen RKPDes yang dibuat lagi setiap tahun. Itu yang kita pertemuan lagi, musyawarah dusun lagi, musyawarah desa lagi, sampai pada musrenbang desa. Jadi musyawarah dulu, sepakat dulu dari dusun sampai desa. Nanti baru kita isinya musrenbang, musyawarah pembang. Baru kita masuk pada pembangunannya, musyawarah pembangunannya. Jadi situlah itu baru kita ambil. Waktu kita musyawarah dusun, musyawarah desa itu kita sudah ambil dari dalam dokumen tadi itu kebutuhan yang sangat mendesak itu untuk kami dusun 4 itu, contoh jalan atur itu harus jelas dari mana ke mana. Jadi tidak kita omong jalan saja, tetapi dia jelas. Dia startnya dari sini, dia sampainya di sana. Ukurannya itu sudah ada, sudah dicantumkan memang. Alasan itu sudah ada memang. Begitu. Kenapa itu kami usulkan jalan? Dia sudah jelas. Oh, di sana itu ada lahan masyarakat, lahan komoditi masyarakat di sana. Karena kalau tidak selama ini karena tidak ada jalan, batar nege begitu panen nege, orang datang lara, itu harapnya kita naga manusia gitu bandai ke, agak upaya urang ke atibu. Yang pertama, yang kedua di sana itu ada pendapatan masyarakat, batu gunung. Potensi ada potensi lain itu batu gunung. Ada kan di batu deh. Orang lain lara ke, kita kode mereka haro begini. Bahkan lara, kalau ke lara ne, bisa ne pendapatan masyarakat petani ne bisa bertambah yud. Itu begitu. Jadi dia langsung lengkap. Berarti nanti itu tim kaji itu kan dia melihat, oh betul bahwa di sana itu hamparan itu di sana itu ada potensi di sana, ada aset masyarakat di sana. Begitupun juga ternak, begitupun juga rumah, apa saja. Jadi dia punya masalah, karena masalah makanya kita usulkan. Tapi dia harus jelas di situ alasan apa. Itu saya kasih contoh tentang jalan. Berarti dia itu betul-betul itu karena kebutuhan tadi saya bilang. Berarti dia itu connect. Bukan saja karena diusulkan banyak
terjawab, oke. Kalau tidak pun juga tidak masalah. Jangan begitu. Tapi betul-betul itu sudah menjadi kebutuhan yang harus, tidak bisa tidak lagi, tidak bisa ditunda. Begitu. Inilah menjadi perjuangan kita, menjadi perjuangan dari tim dulu sampai ke tingkat desa. Tidak bisa itu dilepas begitu saja. Kalau istilahnya dari program dari bulan itu, nanti kalau sudah itu, sudah ada itu rencana kerja, kita buat itu RKPD-nya, rencana kerja pemerintah desa jangka 1 tahun, baru itu nanti kita buat itu yang namanya APBDes bermasuk pada uang. Yang kita masuk bahas tentang uang itu program yang kita dapat biayai dari dana desa yang bisa yang kita biayai. Misalnya ternak-ternak kecil itu bisa itik, kambing, babi, nah, itu bisa kita biayai dari dana desa. Ternak besar itu kan tidak bisa, berarti itu yang kita teruskan ke musyawarah kecamatan, musyawarah Cam sampai pada musyawarah tingkat kabupaten, musyawarah Kap. Itu dia punya tahapan